katakan Jokowi itu tidak memiliki moral, gitu aja selesai. Tidak memiliki etika politik dan tidak mengerti hal-hal formal yang seharusnya menjadi standar keanggotaan. Jadi gitu kan bahasanya lebih kasar, lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi berbagai macam berita viral tentang Joko Widodo yang katanya ingin dijadikan sebagai pimpinan koalisi, ya koalisi pemenang tentunya ya, yang mengarah kemenangan maksudnya. Jadi ada isu terbaru tentang koalisi itu akan dipermanen. Ada berbagai tanggapan dari partai politik, ada juga dari pakar politik, dan juga ada dari pengamat politik, banyak sekali. Yang jelas masih kontroversi, namun hal ini memicu tanggapan dari PDIP. Kenapa saya angkat hal ini? Karena ini menarik ya, karena Jokowi sebagai mantan kader, saya anggap sebagai mantan kader walaupun tidak pernah dipecat oleh PDIP gitu, mantan kader PDIP, karena dia tercatat sebagai pengkhianat politik oleh PDIP ya. Jadi tidak perlu diusir seperti Budiman Sujatmiko yang kemudian diberhentikan. Jadi Jokowi ini keluar dengan sendirinya, dan justru tanpa pemberhentian itu menurut saya lebih tidak hormat ya kan. Oke, ini dia. PDIP tanggapi usulan Jokowi jadi pimpinan koalisi. Ini dia. Apakah nanti ini tidak akan jadi pimpinan politik lagi? Wah, itu keras sekali ya. Keras sekali ungkapan dari PDIP ini. Siapa yang mengatakan ini? Mari kita lihat beritanya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP sebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan jadi pimpinan politik lagi di masa mendatang. Emang betul, setelah Oktober nanti dia akan turun dan diganti oleh presiden baru, betul kan? Dan setelah itu dia akan menjadi pimpinan koalisi, itu katanya begitu. Demikian Ketua DPP PDIP Andreas, Andreas yang ngomong tadi ya, Andreas Hugo merespon usulan politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI Grace Natali yang menginginkan Presiden Jokowi jadi pimpinan koalisi parpol usai tak lagi menjabat. Ini dia kata Andreas. Apa kata Andreas? Mari kita blok dulu. Kita semua sudah tahu kan bahwa ke depan pemimpin politik formalnya ataupun secara substansi itu juga akan berubah. Siapapun menang di dalam kontestasi pilpres pasti berubah, ucap Andreas. Ya memang keniscayaan ya, setelah habis masa jabatan maka akan ada pemimpin yang baru. Pak Jokowi secara substansi politik, secara formal, tidak akan menjadi pemimpin politik lagi ke depan. Tentu kalau hal ini disampaikan oleh seorang akademisi, maka dia akan bermakna seperti ini gitu ya, secara substansi, secara formal. Ya artinya memang 5 tahun sekali pergantian di dalam demokrasi kita. Tapi karena ini adalah ungkapan dari politisi, maka perlu kita bedah ini. Ada warna-warna peringatan di situ, ada warna semacam tantangan ya, bahwa ini bahasa saya yang mengartikan saja. Oh, kita lihat saja nanti sekuat apa Anda gitu tanpa partai, kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Sekuat apa Anda setelah mengkhianati PDIP? Kira-kira begitu. Lebih lanjut menilai, Andreas menilai usulan Grace Natali untuk Jokowi pemimpin koalisi tidak lebih sebagai upaya untuk cawe-cawe dalam jilid pemerintahan selanjutnya. Ya itu jelas ya, bahwa memang kalau kita lihat Jokowi itu dia tidak rela turun dengan begitu saja, sehingga dia membawa berbagai macam instrumen kekeluargaan, segala macam kekuatannya dia kerahkan untuk mempertahankan atau melanggengkan
kekuasaannya. Itu betul, itu cawe-cawe istilahnya di sini ya. Di dalam jilid pemerintahan selanjutnya. Oke. Bagi saya usulan ini adalah seri lanjutan dari 3 periode perpanjangan jabatan hingga obrak-abrik di Mahkamah Konstitusi. Oke. Dia menyinggung Mahkamah Konstitusi. Emang betul. Jadi kita itu, pemerintah kita itu cacat mental ya. Cacat mental, tidak siap turun sebagai pahlawan, sebagai negarawan. Kalaupun ingin cawe-cawe, menjadilah pendidik ya, pendidik politik itu lebih bermartabat daripada ikut kontestasi itu dengan mendukung salah satu calon. Itu artinya memang dia tidak negarawan ya. Oke, ini ujar Andreas. Kalau saya melihat ini di bagian berikutnya, dari upaya cawe-cawe yang dilakukan supaya tetap eksis dalam dunia politik, itu kata Andreas. Ya, eksis dalam dunia politik tidak masalah ya. Memang politisi setelah selesai jabatannya mau ngapain lagi gitu kan. Yang menjadi problem itu adalah menunjukkan kehausan kekuasaan itu tidak rela diambil oleh orang lain gitu kan. Itu nampak menjadi manusia yang tamak gitu ya, seolah hidup selamanya gitu, seperti Fir'aun ya. Saya tidak mengatakan Jokowi Fir'aun, itu hanya perumpamaan saja, bahwa dulu di masa lalu ada raja yang dia itu dengan kekuasaannya luar biasa, yaitu namanya Fir'aun gitu. Presenter Kompas TV Radi Suprapto kemudian mengonfirmasi Andreas, apakah Presiden Jokowi sudah mengembalikan kartu tanda anggota sebagai kader PDIP Perjuangan? Menurut Andreas, Presiden Jokowi tidak pernah peduli dengan hal yang menurutnya hanya formalitas. Oke, bagus ya. Kalau itu sebenarnya Pak Jokowi tidak penting. Dia nggak pernah peduli dengan soal formalitas, soal etik dan moral di dalam berorganisasi, dan nggak peduli. Makanya sebenarnya tidak penting juga untuk bicara itu, karena buatnya nggak penting. Oke, Andreas ini lebih sopan ya, seperti bahasanya kepada Jokowi. Kesannya itu sopan ya. Kalau saya di posisi Andreas, kan saya katakan Jokowi itu tidak memiliki moral, gitu aja selesai. Tidak memiliki etika politik dan tidak mengerti hal-hal formal yang seharusnya menjadi standar keanggotaan. Jadi gitu kan bahasanya lebih kasar, lebih tegas gitu. Ini ya udah. Kami berharap ya secara formal menyampaikan, karena secara substansi sudah tidak berada di posisi yang lain ya, di dalam proses proses sebelum kampanye, pada saat kampanye, dan saat ini. Oleh karena itu tidak relevan lagi berbicara soal formalitas dan juga etika berorganisasi, karena dia tidak memperdulikan hal-hal itu. Ya, itu luar biasa kata ini ya, penutupan dari Andreas. Ya memang untuk apa lagi peduli ya dengan Jokowi, kira-kira begitu saya membacanya. Seorang yang tidak peduli dengan organisasi dan juga tidak mau ambil pusing dan tidak mau mengerti soal kaderisasi, itu saya rasa pukulan telak ya, kalimat elegan dari seorang parpol ya, seorang politisi. Oke, itu teman-teman tanggapan PDIP tentang Jokowi menjadi pimpinan politisi. Jokowi setelah ini tidak lagi jadi pimpinan politik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.